Karawang menjadi saksi bagaimana perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia diperjuangkan. Meski jarang diketahui, beberapa lokasi di Karawang memiliki nilai historis bagi rakyat Indonesia. Salah satunya Bendung Walahar. Bendung Walahar terletak di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, berbatasan dengan Desa Kutopohaci, yang merupakan salah satu situs peninggalan Belanda. Dulu, Bendung Walahar dikenal dengan nama Paristo. Bendung Walahar merupakan bendungan terbesar di Kabupaten Karawang. Selain sebagai bendungan terbesar, Bendung Walahar ini menjadi jejak peninggalan masa penjajahan Belanda. Meski kini sudah berusia hampir 1 abad, Bendung Walahar masih tetap terjaga dan kokoh berdiri sampai sekarang. Sebagai tempat bersejarah, Bendungan Walahar ini saksi dari bergesernya peradaban sungai, khususnya di Kabupaten Karawang. Dengan Bapak siapa? Nama saya Wawan, di sini sebagai bagian Pemeliharaan bendungan ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari teman-teman Jonsika, Pak, mau izin bertanya mengenai Bendungan Walahar. Di sini saya ingin tanya manfaat dari didirikan Bendungan Walahar ini bagi warga sekitar itu apa ya, Pak? tujuan utamanya Bendung Walahar. Ini bukan bendungan ya. Oh ya. Ini namanya bendung. Ya, bendung. Beda bendungan sama bendung. Oh ya. Kalau bendungan itu menampung air, Ya. seperti Waduk Jatiluhur itu namanya bendungan. Ya. Kalau ini namanya bendung, yaitu meninggikan air untuk mengalirkan air ke sebelah kiri atau sebelah kanan Ya. air gitu. Yang intinya itu untuk irigasi, untuk pertanian. Ya. Pertanian. Menurut catatan sejarah yang ada, pada masa kerajaan Tarumanegara, Sungai Citarum merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi. Di saat itu, jalur darat masih memiliki risiko lebih tinggi, sehingga dipilihlah jalur sungai atau jalur air. Dan adanya pelabuhan di Karawang yang kini menjadi alun-alun Karawang, itu merupakan salah satu peninggalan dan bukti bahwa peradaban dari zaman kerajaan ada di Kabupaten Karawang. Ada satu hal yang menarik, yaitu peninggalan berupa candi di daerah Batu Jaya. Ini merupakan candi yang dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara. Hal ini menambah semakin kuatnya bukti bahwa pentingnya Sungai Citarum sejak zaman dahulu kala. Terus sejarah berdirinya Bendung Walahar ini gimana ya, Pak? Bendung Walahar dibangun sekitar tahun 1920 dan selesai bisa difungsikan tahun 1925. Terus yang buat bendung ini siapa ya, Pak? Itu waktu kita masih dalam penjajahan Belanda. Jadi ini banyak korbannya gitu ya, Pak, selama proses pembuatannya? Oh gitu, saya kurang tahu karena Oh iya. Proyek pengerjaan bendung ini dimulai sejak tahun 1918 dan selesai pada tahun 1925. Proyek ini diawasi oleh seorang ahli perairan berkebangsaan Belanda yang bernama
C. Swan Koopman. Pembangunan Bendung Walahar tidak hanya menggunakan tenaga-tenaga ahli irigasi yang berasal dari Belanda, akan tetapi proyek Bendung Walahar ini juga dibangun menggunakan jasa-jasa pribumi sebagai kuli kasar. Hingga akhirnya Bendung Walahar mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Bangunan yang khas dengan arsitektur kuno ini digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum selebar 50 meter, membentuk waduk seluas 15 hektar pada kawasan dataran rendah di pantai utara. Punya bentuk yang khas, bendung ini terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah, di mana sebagai pintu penahan air, berjumlah 5 pintu. Bagian kedua merupakan jembatan seluas 3 meter yang menghubungkan Kelari dan Anggadita. Di jembatan terdapat semacam bangunan terdiri beberapa ruangan. Langit-langit di atas jembatan ini berbentuk melengkung. Dari jembatan, pengendara bisa melihat derasnya air di Bendung Walahar. Sejak 1925 hingga kini, Bendung Walahar tak hentinya mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang. Tempat ini seolah tak lapuk dimakan usia, justru semakin berguna kian waktu ke waktu. Setidaknya, Belanda terkenal memiliki keunggulan dalam sistem pengairan, mempelopori dibuatnya bendung ini dengan memaksimalkan Sungai Citarum dan membaginya ke dalam anak sungai yang disebar ke penjuru Karawang. Perum Jasa Tirta 2. Jangan Tirta. Perum Jasa Tirta 2. Jasa Tirta 2 ya. Kalau dulu mah POJ gitu ya. Kenapa diganti, Pak? Yang ngurusnya? Ya, sekarang namanya Perum Jasa Tirta 2. Oh, dirubah gitu namanya ya. aja. Pembangunan Bendung Walahar bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan air di wilayah Karawang, khususnya Karawang di bagian utara. Kekurangan air di daerah tersebut mengakibatkan hasil produksi pertanian di Karawang tidak menentu. Dulunya, Karawang merupakan penghasil padi terbesar. Oleh karena itu, julukan kota padi tersemat pada Karawang. Bendung Walahar juga menjadi penyelamat warga Karawang Utara saat musim hujan tiba. Pasalnya, bendung ini mampu menahan air sungai guna meminimalisir terjadinya banjir. Sedangkan pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Di samping fungsi utama Bendung Walahar untuk mengairi sawah, masyarakat sekitar juga memfungsikannya untuk keperluan lain, khususnya sebagai sarana rekreasi. Selain itu, setiap hari libur, banyak yang memanfaatkannya untuk sekedar memancing atau melepas penat dengan menikmati deburan air yang berasal dari dam.